Halo, pada kesempatan kali ini kita akan memahami bagaimana sebagai terapis kita perlu mematuhi hukum, mengikuti aturan dalam pengambilan, penyimpanan, transportasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan. Oke, nah yang paling penting adalah kita perlu menjaga informasi yang bersifat rahasia. Jadi semua informasi terkait klien itu adalah sifatnya rahasia. Apa saja? Nama. Jadi dalam dokumen kita tidak boleh menggunakan, bukan tidak boleh ya, sebaiknya tidak menggunakan nama lengkap, tapi menggunakan inisial. Selanjutnya, data pribadi seperti alamat, nomor telepon itu juga, sifatnya rahasia. Lalu diagnosa dari klien kita, foto dan video klien. Apabila memang hendak, dipublikasikan misalnya untuk presentasi, mmm hasil penelitian, itu perlu ada konsen tertulis, dari si klien. Lalu pada laporan perkembangan klien, session notes, assessment, progress report, semua itu sifatnya juga rahasia. Jadi teman-teman misalnya menulis session notes, tidak boleh sembarangan mengirim session notes tersebut. Kalau ngeprint session notes atau assessment itu juga harus di-keep dokumennya, dan apabila sudah dipakai, didispose, dibuang secara aman dengan kayak mencoret, bagian nama atau menggunakan paper shredder untuk mengurangi informasi-informasi yang bersifat rahasia. Nah, apabila memang ada data-data yang perlu disimpan, data tersebut harus disimpan di tempat yang terlindungi dan misalnya dengan password protected atau di, lokasi yang dikunci, gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan, masuk ke ranah yang lebih sensitif, gitu. Sebagai terapis, ada kemungkinan kita akan, mengobservasi situasi pelecehan, kekerasan, atau pengabaian. Apabila ada dugaan isu ini, kita perlu melaporkan hal tersebut kepada supervisor, tentu saja secara objektif. Nah, apabila kita menduga klien kita terkena isu kekerasan, kita targetnya adalah memastikan kalau klien itu dalam kondisi aman. Apabila kita ingin bertanya kepada orang tua atau caregiver lain, kita perlu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Seperti misalnya, saat kita masuk, klien kita ada memar biru di tangan. Kita bisa tanya, "Oh, apa yang terjadi tadi sebelum terapi sehingga tangannya biru?" Gitu. Objektif. Subjektif, "Oh, dia dipukul ya?" Nah, jadi kita perlu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang objektif untuk mendapatkan jawaban, yang clear gitu ya. Kalau pertanyaan subjektif malah membuat, orang yang kita tanya menjadi defensif gitu. Nah, kita apabila memiliki dugaan ini, tidak disarankan untuk mengintervensi langsung. Maksudnya apa? Misalnya, kita menduga orang tua klien melakukan isu kekerasan dengan melakukan corporal punishment, misalnya memukul hingga ada lebam gitu. Nah, mengintervensi langsung tuh apa? Dengan misalnya datang ke orang tua dengan memarahi gitu misalnya, menjelaskan kalau ini salah dan lain-lain. Nah, itu justru akan bisa berbahaya, gitu. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah satu, mendokumentasikannya secara tertulis apa yang kita lihat. Jadi teman-teman tadi kan sudah belajar tentang yang incident report gitu ya. Apabila sebelum sesi teman-teman melihat sudah ada lebam atau misalkan bekas jatuh atau apa, itu bisa ditulis di incident report-nya gitu. Bisa juga difoto. Kan tadi saat menulis incident report kita bisa memfoto ya. Memfoto dan kita foto terus kita tulis catatannya apa. Misalnya ada lebam biru karena terjatuh di taman saat bermain sepeda sebelum sesi terapi, gitu. Nah, jadi teman-teman
bisa menggunakan itu juga untuk mereport kepada supervisor, gitu. Kecuali ada situasi darurat, jadi misalnya teman-teman me-witness langsung, apa namanya, orang tua, misalnya melakukan kekerasan kepada klien, gitu. Nah, itu teman-teman bisa langsung call for help, call for police if needed juga bisa dilakukan, gitu. Nah, tentu saja, semua hal tersebut ini itu, perlu diingat dilakukan semata-mata untuk memastikan klien dalam kondisi aman.